Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita bertiga dari Universitas Putra Bangsa akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah Gombong. Nah, kebetulan kita itu udah nyampe di UMKM-nya ya, dan ini tuh basicnya di bidang kuliner. Sebelum itu perkenalan dulu ya. Kalau belum kenal maka tak sayang katanya nih. Betul sekali. Perkenalan saya itu Tiara Sati dan rekan saya. Saya Enggar. Saya Desti. Kita kita bertiga sudah berada di Cafe Gilingan Pari yang ada di Gombong. Nah, kita berkesempatan untuk mewawancarai manajer di kafe ini untuk bertanya-tanya permasalahan apa sih yang dihadapi oleh kafe ini, dan keputusan apa yang manajer itu ambil. Tujuan wawancara ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Jadi wawancara ini akan kita amati, kita analisis bagaimana sih manajer di dengan Pari ini mengambil keputusan dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Langsung aja kita wawancara ke manajer Gilingan Pari Cafe. Cus. Selamat sore teman-teman. Jadi kita sudah berada di Gilingan Pari Cafe dan kita di sini sudah bersama Mas Pandu. Selamat sore Mas Pandu. Halo teman-teman. Jadi Mas Pandu ini selaku manajer di Gilingan Pari Cafe ya. Jadi sebelumnya Mas Pandu kita berkenalan, kami dari Universitas Putra Bangsa. Saya sendiri sama Enggar. Saya Desti. Saya Tiara Sati. Jadi sore ini kita mau bertanya-tanya sedikit tentang Gilingan Pari, Mas. Boleh. Ya. Langsung saja pertanyaan pertama ya, Mas. Monggo. Sebenarnya bisa diceritakan sedikit, Mas, tentang nama dan jenis usaha kafe ini itu apa? Ya, jadi dulu itu tahun 2021, Mas. Ini tuh bangunan yang memang kosong sudah lama. Terus dari si owner dari Gilingan Pari ini punya inisiatif untuk membuat tempat ini menjadi tempat coffee shop yang kecil tadinya. Terus kemudian karena kita lihat di Gombong juga mungkin kurang banyak tempat yang space-nya gede, jadi akhirnya kita bablaskan sampai ke belakang sana. Tadinya cuma sekecil ini tok tadi. Gitu. Terus ya ini kita bisa dibilang coffee shop juga cafe sih ya, karena kita menyediakan makanan-makanan juga lumayan banyak. Nggak cuma cemilan tapi ada beberapa makanan berat juga. Jadi emang unik banget sih ini kafenya ya, Mas. Gilingan Pari, tempatnya juga Gilingan Pari, cakep banget sih. Mbak Desti mau bertanya? Izin bertanya Mas Pandu. Boleh. Sejak kapankah kafe ini mulai beroperasi? Cafe ini resmi itu tanggal 18 Agustus 2021. Besok kita anniversary ke 4 tahun berarti, tahun ini. Bisa nih kita diundang-undang Mas. Oke, boleh dong, harus datang dong. Oke Mas, lanjut untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Kami mau tanya nih, keunikan dari kafe ini perbedaannya sama kafe-kafe coffee shop yang lain itu apa? Ya, kalau keunikan aku selalu menonjolkan kalau di Gilingan Pari adalah tempat ya, Kak. Karena beberapa tempat yang ada di Gombong yang dengan tema-tema yang heritage itu masih jarang. Ada beberapa, cuman kalau di Gilingan Pari dengan mesin yang teman-teman bisa lihat sendiri juga di sini sangat besar dan ini menjadi ikon kita juga. Salah satu tadi pertanyaan yang pertama juga atau Masnya nanya kenapa namanya Gilingan Pari juga. Karena memang ada mesin ini di sini dan menjadi ikon dari Gilingan Pari itu. Gitu. Kalau aku sih tetap ke tempatnya ya, Kak. Karena memang aku buat tempat seunik mungkin, se-instagramable mungkin ya, biar teman-teman juga senang buat foto gitu-gitu sih paling. Lanjut Mas, pertanyaan selanjutnya. Jadi selama menjalankan kafe ini pasti ada masa-masa sulitnya ya Mas. Sebenarnya kayak contohnya
contohnya mungkin penurunan penjualan dan lain-lain. Hmm. Masa sulitnya apa aja sih Mas sebenarnya? Yang jelas kalau orang Jawa bilang ini jenenge wong dodolan mesti ono pasang surute, Mas. Ya, Pasti semua pedagang, semua penjual itu pasti pernah mengalami seperti itu. ya. Kalau Gilingan Pari sendiri, kita pernah juga ada di masa-masa atau di momen-momen yang seperti itu pernah. Izin bertanya Mas Pandu, Ah, kapan kira-kira itu terjadi dan menurut Mas Pandu penyebabnya itu apa? Ada beberapa faktor ya Mbak penyebab. Kalau menurutku hal-hal kayak gitu terjadi tuh biasanya kalau kita hidup di Kebumen ya, dengan kota yang ibaratnya masih apa ya bahasanya ki haus akan hiburan-hiburan kayak gitu di luar. Salah satu yang menjadi dampak nih kalau di kafe, nek ono tontonan yang luar, kayak misal ada acara-acara yang gede di luar sana itu, apalagi acaranya kok di weekend, gitu kan. Dimana di weekend adalah masa dari apa ya kayak waktunya teman-teman tuh nongkrong kayak gitu, tapi karena ya itu tadi kita balik karena haus dengan tontonan-tontonan yang lebih uh, mungkin jarang mereka temui di luar, jadi mereka lebih memilih keluar kayak gitu sih. Oke Mas, berarti Mas Pandu kan tadi udah cerita nih apa permasalahan di Cafe Gilingan Pari ini. Nah, kemudian setelah Mas Pandu ngeh dan tahu kalau permasalahannya itu seperti itu, langkah pertama yang Mas Pandu lakuin itu apa sih kalau boleh tahu? Langkah pertama yang aku lakuin, yang jelas itu tadi kan aku tidak boleh patah semangat. Aku harus tetap bisa bertahan karena mau nggak mau ketika kita namanya orang jualan itu kita harus tetap mengejar yang namanya omset itu tadi. Ya seperti itu sih paling lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian aku coba juga beberapa fitur-fitur yang ada di sosmed tuh buat promosi akun di sosmed yang berbayar gitu. Aku juga coba dan alhamdulillah sangat berdampak positif juga gitu. Dari viewersnya, kemudian teman-teman yang datang ke sini pun itu kita tanyakan, kamu tahu dari mana nih Gilpar gitu. Oh aku lihat di IG nih Mas, aku lihat di TikToknya gitu sih. Oke, baik Mas. Tadi selain promosi melalui akun sosmed ya Mas, mungkin ada nggak sempat terpikir pertimbangan alternatif solusi lain selain itu gitu? Sempet sih Mas, aku pernah berpikir juga nih kayak selain kita promo di sosmed, kayak zaman dulu kan ketoknya lebih banyak teman-teman yang mencari marketnya tuh kayak kita harus jemput bola gitu. Aku pengen sih, aku juga mungkin ada beberapa planku untuk ke situ juga. Ya kayak kita datengin beberapa instansi atau teman-teman dari komunitas-komunitas kayak gitu sih. Baik Mas Pandu, bisakah dijelaskan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan alternatif solusi yang tadi? Yang jelas faktor untuk pertimbanganku melakukan kayak gitu, yang jelas kita jangan eman-eman ya Mbak untuk bakar uang. Kita jangan takut. Intinya aku bikin iklan promo nih di Instagram atau di TikTok kan pasti harus modal dulu. Tapi menurutku daripada kita mengeluarkan biaya marketing yang lebih besar nantinya, mungkin kalau seperti itu bisa menolong, kenapa nggak kita coba? Salah satu faktornya itu, daripada aku nambah tim, aku menggaji mereka juga nanti, ya aku lebih pengen nyoba yang simpel gitu sih. Oke, untuk semua apa yang Mas Pandu udah lakuin untuk mencari solusi dari permasalahan di Gilingan Pari ini, apakah udah ada dampak positif atau mungkin bahkan ada dampak negatif dari yang Mas Pandu lakukan? Ya, Gimana Mas? kalau dampak positif tuh
sangat ada pasti. Oke. Beberapa yang kita promosikan nih di Instagram. Contohnya belum lama kemarin aku coba promo tentang salah satu produk di Gilpar juga nih. Dan alhamdulillah dari produk itu pun aku nanya ke teman-teman di depan, gimana guys setelah dipromosikan dengan yang berbayar nih. Lumayan kok Mas, ini peningkatan penjualan untuk produk ini juga lumayan gitu. Dan Pandu, itu kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. apa nih? Setelah tadi bicara perihal solusi-solusi ataupun yang terjadi, nah melihat ke belakang, pelajaran terpenting apa sih yang Mas Pandu ambil dari situasi yang telah terjadi sebelumnya? Pelajaran yang dapat diambil olehku ya, maksudnya sebagai orang yang mengelola sebuah usaha itu pasti jangan gampang menyerah ketika kita menghadapi apapun itu. Terus kemudian selalu memberikan apa ya kayak semangat juga nih buat diriku dan buat timku di sini dan buat teman-teman Gilpar juga yang datang ke sini pastinya. Supaya tempat ini lebih bisa berkembang. Amin. Dalam bentuk apapun itu nanti buat teman-teman komunitas, buat teman-teman yang datang ke sini memang untuk nongkrong atau untuk ngapain aja lah pokoknya. Ya, oke. Misalkan ya Mas menghadapi permasalahan serupa lagi, apakah ada pendekatan lain yang akan diambil mungkin? Kalau pendekatan lain, kita melihat dulu apa yang akan kita selesaikan sih untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi nantinya. Jika memang bisa diselesaikan dengan metode atau treatment yang seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau memang tidak bisa ya kita harus mencoba dengan treatment yang lain pastinya. Halo, ketemu lagi Mas Pandu. Oke. Terima kasih tadi telah diwawancarai. Jadi selanjutnya kita akan memaparkan ya hasil analisis kita terhadap wawancara yang tadi sudah kita laksanakan. Jadi langsung saja. Yang pertama ini ada ringkasan permasalahannya Mas. Jadi berdasarkan wawancara sebelumnya itu diketahui bahwa Gilingan Pari Cafe itu sempat mengalami penurunan penjualan yang sifatnya itu tidak menentu. Hingga saat ini pihak manajemen masih mencoba memahami pola penurunan tersebut agar dapat diatasi secara tepat. Tentunya seperti itu ya Mas Pandu. Jadi dari analisis pengambilan keputusan, ketika menyadari adanya penurunan penjualan, langkah awal yang diambil Mas Pandu adalah meningkatkan promosi melalui media sosial secara mandiri. Karena belum memang adanya tim khusus yang menangani marketing. Betul. Ya. Jadi alternatif lain sempat dipertimbangkan seperti promosi berbayar, namun tertunda karena keterbatasan modal. Meskipun dampaknya belum signifikan, hasilnya tetap memberikan efek positif terhadap awareness effect. Seperti itu Mas Pandu. Oke, dari teori analisis yang tadi Mas Pandu sampaikan ternyata masuk ke dalam teori Herbert Simon, di mana proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 3 tahapan ya Mas. Yang pertama intelligence atau mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah desain atau menyusun alternatif solusi. Kemudian yang ketiga adalah choice atau memilih solusi terbaik. Nah, langkah yang diambil Mas Pandu telah mencerminkan alur ini, meskipun secara intuitif atau sederhana. Namun, dengan penguatan data dan strategi promosi, pengambilan keputusan ke depan bisa menjadi lebih optimal. Lanjut ya Mas Pandu untuk lanjut ya Mas Pandu. Setelah kita menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi sama Gilingan Pari Cafe, kemudian kita mungkin akan memberikan sedikit inovasi atau saran kepada Mas Pandu selaku manajer di Gilingan Pari Cafe untuk kedepannya bisa digunakan nih Mas. Salah satunya itu kalau misalnya kita bisa kasih saran itu bikin menu favorit kayak semisal bikin hashtag di Instagram atau di Facebook, pokoknya di sosmed tentang kayak temanya itu bikin menu favoritmu, nanti menu terbaiknya itu bakal jadi menu spesial di
bulan tersebut kayak gitu. Terus untuk inovasi yang lain mungkin ya bisa menyediakan sudut kecil di dinding kafe untuk dipakai komunitas lokal yang digunakan untuk memajang karya mereka kayak gitu. Kayak semisal komunitas kayak komunitas lukisan atau fotografer, ilustrasi atau mungkin ada komunitas puisi yang ada di Kebumen, bahkan lebih condongnya itu ke daerah Gombong kayak gitu. Terus selanjutnya membuat konten lebih sering ya, mungkin karena kemarin kan pas Mas Pandu cerita kalau misalnya Gilingan Pari Cafe itu bikin kontennya jarang ya. Mungkin solusinya itu dari kami yaitu membuat konten lebih sering. Jadi traffic di sosmednya itu lebih tinggi, jadi banyak orang-orang yang bisa melihat konten tersebut. Jadi tahu oh Gilingan Cafe ini di Gilingan mana Pari sih? Cafe, Mbak. Gilingan Pari Cafe-nya itu di mana sih? Gitu. Sorry. Terus untuk yang lainnya itu mungkin memberikan kartu stempel digital kayak semisal ada pembeli udah beli 5 kali terus nanti gratis atau gratis produk apa kayak gitu. Kemudian bikin QR diskon untuk pengunjung yang posting atau hashtag ke Gilingan Pari Cafe. Terus kalau misalnya untuk di internetnya lagi itu menggandeng mahasiswa lokal atau komunitas desain untuk membantu promosi konten digital bisa jadi solusi tanpa harus rekrut karyawan baru yang mungkin bakal nambah budget dari pengeluaran Gilingan Pari Cafe-nya gitu loh Mas. Mungkin itu yang bisa kita paparkan ke Mas Pandu. Kemudian bisa digunakan ke depannya kalau semisal ada masalah yang sama, syukur-syukur bisa kepake ya Mas ya. Siap, karena ya itu tadi terima kasih juga buat teman-teman dari Universitas Putra Bangsa Kebumen yang sudah hadir dan memberikan kami beberapa saran untuk kedepannya, dan mungkin itu akan masuk ke program kami juga kedepannya. Semoga nanti Gilingan Pari juga bisa jadi tempat favorit teman-teman semuanya. Amin. Dari Gombong itu sih. Thank you. Oke, cukup teman-teman. Tadi kita sudah menganalisis dan presentasikan kepada selaku manajer dari Gilingan Pari ya teman-teman. Thank you banget buat Mas Pandu. Sukses terus buat Gilingan Pari Mas Pandu. Terima kasih Mas. Oke. Cukup, sampai jumpa.